Ajaib Tuhan, sungguh besar Engkau. Kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang tidak berkesudahan. Satu minggu yang lampau kami telah berkarya, berkreasi sesuai tugas dan panggilan kami masing-masing. Kami ucap syukur Tuhan, tolong pimpin sertai kami semua. Rumah tangga kami Tuhan jagai, anak-anak kami Tuhan tumbuh kembangnya Tuhan berkati. Kami sungguh mengucap syukur. Hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah secara khusus kepada kami agar kami diberi kemampuan untuk mengerti. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan telah kami naikkan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Dimuliakanlah Engkau kekal selama-lamanya. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang saya kasihi, atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Majelis yang hari ini berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya Ritson Manyonyo, asli dari Poso. Tahun 99 adalah awal di mana saya memulai hidup baru, di mana saya harus kehilangan penglihatan. Saya mengalami kebutaan karena penyakit saraf mata namanya glaukoma. Penyakit jenis ini penyebab kedua kebutaan di dunia dan di Indonesia, dan belum diketemukan penyebab utamanya. Dan setelah saya mengalami keterpurukan 3 tahun, puji Tuhan, Tuhan itu kalau sudah atur kita, maka hambatan apapun tidak akan bisa menghalanginya. Saya semester 6 di salah satu sekolah tinggi teologi di Jakarta mengalami kebutaan, dan saya menyadari betul kebutaan itu adalah sesuatu yang merepotkan pada masa lampau. Saya menyadari hidup menjadi orang buta itu tidak gampang. Saya menjalani hari-hari di awalnya sangat hopeless, tidak bisa percaya diri dan kehilangan pengharapan. Saya pikir Tuhan itu ada di mana. Saya pikir orang-orang dekat yang selama ini support, saling berteman, bersahabat, mereka pun ikut menghilang. Saya tidak tahu mengapa harus terjadi begitu, dan itulah kenyataan hidup. Dalam perjalanannya Tuhan itu baik banget. Bilang amin. Amin. Coba bilang kiri kanan, Tuhan baik banget. Ya, kadang-kadang kita mau melihat kebaikan Tuhan itu dari perspektif kita, tetapi Tuhan itu punya caranya yang ajaib. Kadang-kadang kita mau pengennya lurus, tapi Tuhan itu maunya kita naik atau kita turun. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Oleh karena itu, kalau kita tidak hidup dalam Dia, maka kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Singkat cerita bahwa saya menerima diri, 2001 saya lanjut studi S1, 2004 selesai, 2006 saya terjun melayani, dan kami membuka pelayanan namanya Yayasan El Safan. Yayasan El Safan ini adalah lembaga yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, tunanetra murni dan tunanetra ganda. Tunanetra ganda itu adalah anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan sekaligus autis, gangguan perilaku, belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Dan kami mengucap syukur sekarang ada 45 anak yang Tuhan percayakan dari berbagai suku dan agama dan budaya dan ras di Indonesia. Dan ada 40 siswa PAUD yang kami bina dampingi di Poso. Puji Tuhan, penderitaan diubah menjadi berkat. Ini yang saya alami dalam hidup itu, bahwa kebutaan sekarang tidak lagi mengalami persoalan besar. Kebutaan tidak lagi menjadi masalah dan tantangan buat saya. Tetapi apa yang saya alami adalah
satu kado besar dari Tuhan, di mana Tuhan mau pakai kebutaan itu untuk pergi menceritakan kebesaran namanya di seluruh pelosok di mana Tuhan mau. Dan saya sangat mengucap syukur, saudara. Ketika saya kuliah, saya punya pacar, ketika saya buta, diputusin. Itu mengerikan buat saya. Sangat mengerikan. Tetapi pada waktunya Tuhan, indah rencananya tuh. Gadis yang memutuskan cintanya ketika melihat Ritson itu luar biasa, sudah buta, tidak mengalami persoalan yang macam-macam. Kemudian dia datang lagi, cintanya bersemi kembali. Amin. Peristiwa Paskah kalau kita perhatikan itu luar biasa. Coba bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Lihat mukanya, lihat matanya, bilang lagi kamu juga orang baik loh. Hidup ini sebenarnya sederhana dan simpel kalau kita mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dalam perjalanan 17 tahun saya menjadi orang buta, akhirnya saya bisa berkata, haleluya. Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Dia sangat baik, bahkan saya sering ditawarin oleh beberapa orang yang punya banyak uang, Pak Ritson, kalau Pak Ritson mau supaya Pak Ritson punya pelayanan jauh lebih baik, jauh lebih berkembang, kami mau berusaha untuk bagaimana caranya Pak Ritson melihat apa mau. Saya bilang no. Amin. Karena saya merasa dan menikmati menjadi orang buta, menjadi ayahnya orang buta. Kemudian saya melihat, saya merasakan dalam batin bagaimana pergumulan 3,6 juta jiwa orang buta di Indonesia. Ini angka yang tidak sedikit, dan olehnya Yehosua Hamasya juga mati dan turut serta untuk menyelamatkan mereka. Amin. Lalu siapa yang akan pergi untuk ke sana? Dan saya mengucap syukur. Saudara 2014 menyelesaikan studi S2, sekarang sedang mempersiapkan untuk S3. S1, S2 lulusan terbaik. Amin. Saya juga bingung kenapa orang buta di antara 60 orang yang matanya melek, blok begitu, kok bisa angkanya paling baik. Iseng-iseng saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa bisa begitu? Yang jawab bukan Tuhan, malaikat. Ritson, ya jelas kamu bisa lulus yang terbaik. Kenapa? Karena selama kuliah kamu gak pernah nyontek lagi. Amin. Mau jadi orang pintar? Mau jadi orang pintar? Jadi orang buta. Saya mengucap syukur Tuhan kasih istri yang hebat. Saya yang tidak bisa hadir karena melayani di gereja yang lain. Dia menjadi mata buat saya. Anak saya Carlo ada bersama dengan saya hari ini. Kami sangat berbahagia, adalah rumah tangga yang sangat harmonis, sangat serasi, sangat ideal. Amin. Bu, kapan suami bilang kita adalah rumah tangga yang sangat ideal? Pernah Bu, suaminya bilang begitu? Ini Pak Raymond bahaya nih kalau begini model nih. Kami adalah pasangan yang sangat seimbang yang Tuhan kirim untuk bagaimana cara mengimpartasi kuasa Allah, nama besar Tuhan untuk dibawa ke dalam dunia ini. Istri saya timbangannya 90, saya 50 sekian. Itu ideal loh. Saya tunanetra, istri saya tidak. Amin. Ideal, luar biasa. Kalau berantem Bu, yang mengalah laki apa perempuan? Mestinya siapa? Laki. Amin. Perempuan yang banyak amin. Ya, yang harus mengalah laki-laki. Kami kalau berantem sama istri, kalau sudah do-nya tinggi banget, begitu, saya langsung mengalah. Apa boleh buat? Karena kalau terjadi perkelahian, gimana nangkis tangannya? Lebih baik pasrah aja, amin. Sebelum saya lanjut, saya bersama dengan anak binaan di panti asuhan, mohon izin, mereka akan menyanyikan satu pujian untuk kita semua. Yang akan menyanyi adalah namanya Simon Sukmera, asalnya dari Kupang. Dia ini juga sudah punya banyak prestasi. Dan yang akan bermain keyboard mengiringi dia adalah Dennis. Dennis ini asal Pontianak dan kelas 2 SMA.
Dan Dennis juga sudah banyak prestasi. Prestasi tertingginya adalah meraih sertifikat Museum Rekod Indonesia sebagai tunanetra termuda yang sudah punya buku autobiografi. Mereka akan mempersembahkan satu pujian untuk kita semua. Kiranya pujian ini bisa memberi semangat, motivasi, dan inspirasi. Dan akhirnya kita pulang dengan penuh sukacita dari Tuhan Yesus. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Mengapa kau menyelamatkanku? Ku bersyukur selalu kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaik.